Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Yeremia bin Hilkia merupakan keturunan imam dari Anatot di tanah Benyamin. Ia diutus Tuhan untuk melayani bangsa Israel mulai dari tahun ke-13 zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai tahun ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan ke negeri Babel pada bulan yang kelima. Yeremia pasal 1 ayat 1-3. Sebagai nabi utusan Tuhan, Yeremia melayani bangsa Israel pada masa keterpurukan umat pilihan itu berada di titik terendah. Sejatinya, Yeremia memang bernubuat di zaman kegelapan, ketika segala perkara di Yehuda sedang merosot dengan cepat ke arah kebinasaan. Hal ini berkait erat dengan semakin memuncaknya kegentingan politik akibat penyerbuan bangsa asing yang akhirnya membuat kaum Yehuda hidup di negeri pembuangan di Babel, dan masih ditambah lagi dengan tumbuhnya ajaran-ajaran sesat yang mengobrak-abrik iman percaya seluruh bangsa. Intisari segala nubuat Yeremia begitu sederhana, tetapi sangat penting karena dengan jelas ia menyatakan bahwa meskipun pada mulanya memang terjadi kegagalan akibat dosa, tetapi akhirnya ada kemenangan oleh kasih Allah. Jadi, memang ada murka Allah sebagai hukuman atas dosa, tetapi di sisi lain juga ada kasih Allah sampai saat terakhir bagi mereka yang bertobat. Rumusan intisari segala nubuat Yeremia tersebut tercantum jelas pada Yeremia pasal 26 ayat 12 dan 13. Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Menariknya, ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yeremia banyak memakai analogi yang menggugah hati sehingga terekam kuat di dalam sanubari. Salah satu analogi itu misalnya tercantum dalam Yeremia pasal 13 ayat 1-11 yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Yeremia secara gamblang menganalogikan kaum Yehuda yang hidup di dalam dosa seperti ikat pinggang yang lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-pongahan Yehuda dan Yerusalem
Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Sahabat-sahabat Kristus, sungai Efrat merupakan sungai yang mengalir di negeri Babel. Dan kota Babel yang merupakan ibu kota negeri Babel tepat berada di tepi sungai itu. Analogi tentang ikat pinggang yang lapuk setelah disembunyikan di celah-celah bukit batu di pinggir sungai Efrat menunjukkan bahwa nubuat Yeremia kemungkinan besar disampaikan kepada segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda yang pada saat itu sudah menjadi tawanan perang dan berada di negeri pembuangan Babel. Apabila memang betul demikian kemungkinannya, maka hal ini jelas menunjukkan betapa degilnya hati segenap kaum Israel dan kaum Yehuda, yang meskipun sudah menjadi bangsa jajahan yang terbuang di negeri Babel, masih saja tidak mau melekatkan hati kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Dan justru sujud menyembah Allah lain yang sesungguhnya bukan Allah. Padahal apabila mereka mau bertobat, maka kasih Tuhan yang begitu besar akan menyambut mereka kembali dengan penuh sukacita. Karena sejatinya bangsa Israel merupakan umat kesayangan Tuhan, seperti ikat pinggang yang dilekatkan pada pinggang Tuhan. Dengan mengeraskan hatinya dan tetap tidak mau berpaling kembali kepada Tuhan, maka segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda akhirnya menjadi bangsa yang tidak berguna, seperti ikat pinggang lenan yang lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Sungguh akhir yang tragis dari suatu bangsa yang dipanggil serta dikuduskan Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sahabat-sahabat Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Persis sama seperti bangsa Israel di Perjanjian Lama, maka sejatinya kita semua sebagai orang-orang percaya juga merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Suatu umat ilahi yang telah dipanggil dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib, dengan satu tujuan agung dan mulia sesuai dengan rencana Allah, yaitu supaya sebagai umat pilihannya, kita semua menjadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia, dengan cara hidup benar dan kudus, bersaksi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Hanya dengan melekatkan segenap hati kepada Allah sajalah, seperti ikat pinggang yang dilekatkan ke pinggangnya, maka kita dimampukan untuk menjadi umat pilihan, umat yang kudus, yang ternama, terpuji, dan terhormat baginya. Karena jika sebaliknya, maka kita seperti ikat pinggang lenan yang sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Sahabat-sahabat Kristus, dunia yang sangat gelap ini sedang bergejolak menuju kehancuran. Sakit penyakit, peperangan, dan berbagai bencana alam terus-menerus menghujani umat manusia dengan penderitaan. Mungkinkah ini suatu pertanda supaya kita ingat kepada Allah dan kembali kepadanya? Bisa jadi. Karena itu, ingat hal ini baik-baik. Jika hati kita tidak melekat kepada Allah, maka kita seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Sebab di luar Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
apa?